Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita lanjutkan serial mengenal surah kita pada kesempatan hari ini, dan alhamdulillah kita sudah masuk pada bab pertama, sudah masuk pada surah pertama dalam urutan mushaf. Maka ketika kita membuka, awalnya adalah surah masih dengan kitab yang sama, yaitu Awwalul Marrah At-Tadabburul Quran milik atau karya dari Syekh Adil Muhammad Khalil, dan sudah kita jelaskan beberapa hal mengapa kita memilih kitab ini, ya. Maka yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Dikatakan dalam kitab ini merupakan surah Makkiyah yang jumlah ayatnya 7. Ya, As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Di sini disebutkan Asma'us Surah Al-Mubarakah. Disebutkan zada 'adad asma'i hadhihi surah Al-Mubarakah ala 20 isman. Jadi kurang lebih jumlah nama surah Al-Fatihah ini kurang lebih itu di atas 20-an nama, kurang lebih seperti itu. Kama dzakara dzalika As-Suyuti fil Itqan. Dan ini disampaikan juga oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Ulumul Qur'annya, yaitu kitab Al-Itqan. Nadhkuru ba'dhan minha. Dan Syekh menulis beberapa di antaranya. Yang pertama Al-Fatihah. Itu udah tahu, itu udah pasti. Kemudian Ummul Kitab. Yang kedua Alhamdu. Jadi surah Al-Fatihah surah Alhamdu gitu. Kemudian selanjutnya As-Sab'ul Mathani. Ya, 7 yang diulang-ulang gitu. Kemudian Al-Kafiyah dan Asy-Syafiyah. Ya, kurang lebih ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Kurang lebih ada 6 Syekh menyebutkan. Kemudian disebutkan tentang kecocokan nama. Munasabatut tasmiyah. Al-Fatihah liftitahil Qur'anil Karim biha. Jadi emang kenapa Al-Fatihah disebut Al-Fatihah? Karena memang Al-Quran Al-Karim dibukanya dengan surah Al-Fatihah. Kemudian disebutkan Ummul Kitab. Kenapa dikatakan Ummul Kitab? Li'annaha ishtamalat ala jami' maqasidid din. Karena surah Al-Fatihah menyerap sekian banyak tujuan-tujuan agama. Ya, tujuan syariat-syariat, segenap sekian banyak syariat-syariat dalam beragama. Gitu ya. Ummul Kitab. Kemudian Alhamdu ini disebutkan li'annaha budiat bilhamd, karena surah Al-Fatihah dimulai dengan lafaz alhamdu. Jadi kalau kita hari ini suka dalam percakapan dengan mungkin orang tua kita dulu, surah apa sih? Surah Qulhu. Nah, surah Qulhu ya kalau kita cari nggak ketemu para pendengar semua. Tapi apabila kemudian kita tahu isinya, ternyata surah Qulhu adalah Qul huwallahu ahad, maka kita tahu Qulhu bermakna surah Al-Ikhlas. Kenapa disebut Qulhu? Karena di awalnya dimulai dengan itu. Ya, begitu juga surah Al-Fatihah ini. Kemudian disebutkan As-Sab'ul Mathani. Yang tadi saya bilang, yaitu adalah 7 yang diulang-ulang. Lianna Allah Ta'ala sammaha bihadzal ism fi surat Al-Hijr. Karena emang Allah Subhanahu wa taala menamai surah Al-Fatihah ini dengan 7 yang ulang-ulang tadi. Dengan penyebutan As-Sab'ul Mathani. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 yang diulang-ulang wal Qur'anal 'azim, dan Quran yang agung. Wa hiya sab'u ayat. Dan ini maksudnya surah ini jumlahnya 7. Gitu ya, sebagaimana juga disampaikan para mufassir. Wal maqsud bil mathani ay tuthanna wa tu'adu fi kulli rak'ah. Jadi selalu dibaca dan diulang dari setiap rakaat. Dan kita tahu salat kita ini enggak sah kecuali dengan surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi enggak sah salat kita. Tidak diterima salat kita apabila kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian nama selanjutnya Al-Kafiyah.
Al-kafiyah li'annaha takfi fi shalah an ghairiha wa la yakfi anha ghairuha. Al-kafiyah dia penyempurna. Ya, cukup dikatakan cukup salat kita tadi sebagaimana hadis yang saya sampaikan di sebelumnya. Salat kita dikatakan cukup, salat kita dikatakan sempurna apabila dilengkapi dengan surah Al-Fatihah, apabila dimasuki surah Al-Fatihah, apabila kita membaca surah Al-Fatihah. Maka seakan Al-Fatihah itu menjadi pencukup ya, bukan pelengkap ya, tapi mencukupi salat yang kita lakukan. Kemudian di sini asy-syafiyah. Di yang lain kalau kita pakai redaksi hadis, maka kita tahu ada sebuah kisah yang cukup masyhur dan panjang sebenarnya, bagaimana ada seorang sahabat Nabi yang berkunjung ke sebuah kampung yang kita tahu kampungnya punya pemimpin yang atau warga secara garis besar tidak menjamu tamunya, yang saat itu menjadi tamu dari kampung itu yaitu para sahabat Nabi. Singkat cerita, maka pemimpin dari kampung tersebut itu tersengat oleh salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah berupa binatang. Akhirnya meminta obat, minta disembuhin. Maka terjadilah dialog tadi. Kata para sahabat, aku minta jamuan, tidak kalian jamu gitu. Setelah itu kemudian para sahabat mau menjamunya, menyembuhkannya dengan cara dibacakan surah Al-Fatihah. Ya, kemudian singkat cerita sembuh dan kemudian dilaporkan kepada Nabi. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kamu tahu dari mana bahwa surah Al-Fatihah ini ruqyah gitu. Kalau mau pakai lafaz Nabi, maka disebutkan Al-Fatihah ar-ruqyah. Gitu. Tapi kalau Asy-Syaikh di sini sebutkan asy-syafiyah. Al-Fatihah asy-syafiyah. Asy-syafiyah itu penyembuh juga. Gitu. Baik, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimma jaa fi fadliha, di antara keutamaan surah Al-Fatihah yang pertama disebutkan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abi Sa'ad ibn Ma'alli atau Ma'alla, perkataan Nabi kepada salah seorang sahabat yaitu Abi Sa'id ibn Ma'alla, dikatakan la u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwari fi al-Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Rawahul Bukhari. Jadi aku akan mengajarkan kepadamu ya seagung-agungnya surah dalam Al-Qur'an. Apa itu? Maka Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia adalah 7 yang diulang-ulang dan Quran yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, di antara keutamaan surah Al-Fatihah adalah tadi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW surah Al-Fatihah ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda juga a'zamus suwar. Jadi seagung-agungnya surah dalam Quran itu ini, gitu ya. Baik. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha wa innaha la sab'un minal mathani wal Qur'anul azim alladzi a'taituhu." Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sahih Al-Jami'. Nabi SAW bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW bersumpah, ya, bersumpah. Tidaklah di dalam Taurat, tidak juga di dalam Injil, tidak juga di dalam Zabur, tidak juga di dalam Al-Furqan, semisalnya. Yaitu apa? Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan dia adalah Al-Quran Al-Azim yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Nah, jadi para jamaah dirahmati Allah, di antara kehebatan surah Al-Fatihah adalah isi dan kandungannya tidak ada yang persis sekali dengan Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan. Ini menjadikan bahwa ada sisi spesial, sisi keutamaan sendiri surah Al-Fatihah itu dibanding dengan kitab-kitab suci yang tadi disebutkan. Maka para jamaah dirahmati Allah, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasanya Al-Qur'an kita, bahkan dari satu surahnya saja itu bisa mengungguli sekian banyak kitab suci.
Nah, patut kita bangga dengan Al-Quran kita, apalagi Al-Fatihah yang selalu kita ulang dan kita harus perdalami maknanya, sehingga ada kebanggaan dalam diri kita, ada keinginan dalam diri kita untuk mendekat kepada Al-Quran secara umum. Karena satu surah saja itu punya kehebatan dan keutamaan yang sangat amat agung. Maka wasiat dari saya dan anjuran dari kami tentu untuk lebih mengenal lagi surah dalam Al-Quran, diharapkan ya tadi ya kita mau belajar, kita mau menghafalnya, kita mau memurojaahnya, kita ikuti kajian-kajian yang kemudian dari ahli ilmu mengisi tentang Al-Quran juga gitu. Atau sebagai usaha ya mengikuti kajian yang mungkin sebagaimana yang para jamaah nikmati hari ini, yaitu kajian berseri gitu ya. Baik, saya kira demikian untuk pertemuan kita hari ini dalam menggambarkan apa sih isi surah Al-Fatihah itu. Jadi kita sudah memahami namanya, kemudian kecocokan nama dengan isinya atau nama dengan pokok-pokok isiannya. Kemudian ada fadilahnya, berarti keutamaannya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang munasabah, kemudian tentang pokok-pokok bahasan, tentang tema-tema yang ada dalam surah Al-Fatihah dan faidah-faidah atau rahasia dalam surah Al-Fatihah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengkaji Al-Qur'an dan menikmati Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.